Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur, marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudara, para pendengar yang berbahagia, berbicara mengenai pemuda, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki perhatian yang besar terhadap peran para pemuda. Bahkan menempatkan pemuda dalam posisi yang strategis seperti Usama bin Zaid yang menjadi pemimpin pasukan di usia yang sangat muda. Dan banyak kisah yang tercatat dalam sejarah Islam bahwa pemuda pada saat itu mengambil peranan untuk berkontribusi demi perubahan. Mereka memperjuangkan hidup dan matinya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara, para pendengar yang berbahagia, berbicara mengenai pemuda, ada pemuda yang gagah berani. Dia berhasil mengukir banyak prestasi. Dia adalah Ali bin Abi Thalib yang memperjuangkan hidup dan matinya pula hanya untuk Islam. Nah, peranan pemuda dalam sejarah Islam, mereka dengan gagah beraninya memperjuangkan hidup dan matinya hanya untuk Islam dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tercatat dengan tinta emas dalam sejarah Islam. Bahkan namanya terkenang sampai dengan sekarang. Pemuda-pemuda hadir untuk menciptakan perubahan. Syiar Islam tak lepas dari peran para pemuda. Begitu besar peran para pemuda, maka kita ingat ucapan Presiden pertama Republik Indonesia. Bung Karno berkata, "Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." Begitu perhatiannya Bung Karno terhadap peran para pemuda. Karena pemuda adalah harapan agama, pemuda adalah harapan nusa dan bangsa. Saudara-saudara, para pendengar yang berbahagia, mendengar berbagai kisah cerita tersebut, kita sebagai seorang pemuda harus mampu untuk mengambil ibrah. Semangat jiwa mereka harus tetap terpelihara di dalam dadanya seorang pemuda. Lantas kita hidup di zaman sekarang, boleh dikatakan kita hidup di zaman modern. Kita tidak hidup di zaman peperangan seperti dahulu. Peperangan kita hari ini adalah salah satunya adalah perang melawan hawa nafsu. Kita harus berjuang untuk melawan hawa nafsu kita sendiri. Mari sebagai seorang pemuda jangan memperturutkan hawa nafsunya. Kita harus berusaha untuk menjadi orang yang bermanfaat dan berusaha untuk melakukan hal-hal kebaikan dan menjauhi segala apa yang dilarang. Saudara-saudara, para pendengar yang berbahagia, kesempatan di usia muda itu lebih banyak untuk menggali ilmu, dan atas dasar ilmu itu kita memiliki kesempatan yang lebih banyak untuk mempertajam literasi agar kita tidak mudah untuk diombang-ambingkan oleh keadaan. Selama pemuda itu mau untuk bekerja keras dalam melakukan hal-hal kebaikan, masa depan adalah milik orang-orang yang mau mempersiapkannya dari sekarang. Karena masa depan, karena pemuda adalah masa depan, pemuda adalah harapan agama, nusa dan bangsa. Sebagai seorang pemuda, mari kita bersama-sama belajar untuk menjadi pemuda yang dalam kehadirannya memiliki kebermanfaatan. Siapapun kita, akan kita goreskan tinta apa dalam sejarah hidup?
Kita memiliki hak dan kesempatan yang sama. Jangan pernah takut untuk menaikkan satu tingkat yang ke lebih tinggi. Jangan pernah takut untuk menaikkan satu tingkat lebih tinggi. Mari kita ambil bagian dalam sejarah hidup. Jangan pernah putus harapan dan jangan pernah mengeluh, sebab keluh adalah tanda kelemahan jiwa. Nah, mari mulai dari sekarang kita belajar untuk mengambil peranan atas dasar keilmuan kita masing-masing, agar kita dalam setiap kehadirannya itu bermanfaat untuk agama, nusa, dan bangsa. Karena semangat di usia muda itu bagaikan api unggun yang berkobar-kobar. Semangatnya tak mudah untuk padam. Saudara-saudara, para pendengar yang berbahagia, mari kita gunakan masa muda kita sebaik mungkin sebelum datang masa tua. Dan ingat bahwa apa yang kita lakukan, perjuangan-perjuangan baik yang kita lakukan, niatkan dalam hati hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara, para pendengar yang berbahagia, kiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada banyak kesalahan. Goreskanlah tinta emas dalam sejarah hidupmu. Sekian, kul amantu billah sumastaqim fattakullah mastata'tum billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.